Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita akan masuk mengenai materi integral. Pertama kita masuk ke pengertian integral. Jadi integral ini ada dua definisi nih. Satu, dia merupakan kebalikan atau inverse dari operasi turunan. Satu lagi, dia merupakan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Nah, integral ini lambangnya seperti cacing. Oke, nih lambang dari integral. Nah, integral ada dua, ada tak tentu, ada integral tentu. Pertama kita masuk ke bagian tak tentu. Bentuk umumnya seperti ini, integral x pangkat n dx sama dengan 1/n tambah 1. X-nya pangkat n tambah 1. Jadi pangkat kita sebelumnya n berubah menjadi n tambah 1. N tambah 1 juga sebagai penyebut di sini. Contoh. Kita masuk contoh di sini. Berapakah integral dari x saja? X dx. Ini x berarti kalau biasa seperti ini kan x pangkat 1 ya. Maka ini menjadi 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 tambah c. Berarti 1/2 x pangkat 2 tambah c. Nah, kalau integral x kuadrat dx berarti 1/2 tambah 1, 3 x pangkat 3 tambah c. Kalau integral x pangkat 3 dx berarti 1/4 x pangkat 4 tambah c. Nah, bagaimana kalau seandainya integral x pangkat n dx? Maka ini menjadi 1/n tambah 1 x n tambah 1 tambah c. Nah, ini yang jadi rumus kita. Seperti yang di atas ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya, ini yang pertama ya, yang kedua, kalau seandainya integral kita itu merupakan ada konstanta di depannya, k x pangkat n dx. Maka ini akan menjadi k per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Contoh. Integral 2x pangkat 3 dx. Maka 2 per 3 tambah 1, 4 ya. X pangkat 4 tambah C. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/2 X pangkat 4 tambah C. Integral 4 X pangkat 4 dx. Berarti 4 tambah 1, 5. X pangkat 5 tambah C. Ini bentuk yang kedua. Nah, bagaimana kalau seandainya kita masuk bentuknya ini kita gabung? Contoh, integral x kuadrat ditambah 2x pangkat 4 dx. Maka ini hakikatnya integral x kuadrat dx ditambah integral 2x pangkat 4 dx. Kita integralkan ini menjadi 1/3 x pangkat 3 ditambah 2 per 4 tambah 1, 5 x pangkat 5 tambah c. C-nya kita terakhir saja. Ini kan harusnya tambah c nih. Ini juga tambah c. Karena c sama-sama konstanta, maka kita tambah saja di terakhirnya. Oke, jadi kalau integral ada bentuk penjumlahan, pada hakikatnya ini kita pecah. Nah, bagaimana kalau pengurangan? Sama saja. 3x pangkat 5 ditambah 6x pangkat 7. Masih tambah ya, ini kurang. Kita kasih kurang dx. Nah, ini kan kita kurang juga nih. Ini tadi tambah, kita kurang. Kalau Anda bisa langsung, why not gitu ya. Ini 3x pangkat 5 menjadi 3 per 5 tambah 1, 6. X pangkat 6 dikurang 6 per 7 tambah 1, 8. X pangkat 8 tambah C. Ini bisa kita sederhanakan. 3 dengan 6 menjadi setengah.
6 dengan 8 berarti 2 per dibagi 2 ini 3, dibagi 2 ini 4, 3 per 4 X pangkat 8 tambah C. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Ini masih dasar dari integral. Jadi bentuk umumnya ini, kalau dia penjumlahan, hakikatnya dipecah saja, pengurangan juga seperti itu. Ini masih teori yang pertama, maka silahkan Anda coba ini. Berapakah integral dari 6x pangkat 4 dikurang 7x pangkat 3 dx. Nomor 2, integral 7x pangkat 6 dikurang 6x pangkat 4 masih pangkat 4 ya, pangkat 5 dx. Nomor 3, integral 2x ditambah 5x kuadrat dikurang 8x pangkat 3 dx. Yang keempat, integral 5x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 2x dikurang 5 dx. Ini Anda kerjakan. Oke, ini Anda kerjakan. Anda post nanti di e-learning. Sip, ini tugas pertama. Tugas 1. Silahkan di screenshot. Kita masuk teori berikutnya. Oke, di awal tadi saya bilang kalau di pengertian integral itu dibilang integral ini adalah anti turunan atau inverse dari turunan. Kenapa dia inverse dari turunan? Kita cek. Misal nih, kita punya fungsi setengah x kuadrat. Fx kita itu Fx adalah setengah x kuadrat. Berapakah turunannya? F aksen x, maka 2 turun ke bawah, 2 dikali setengah, x pangkat 2 kurang 1, berarti x pangkat 1, alias x saja. Nah, samakah dengan soal? Ternyata sama. Jadi, turunan dari hasil integral ini sama dengan soalnya. Contoh, ini sepertiga. Kita punya fx adalah sepertiga x pangkat 3. Berapakah f aksen x? Maka 3 dikali sepertiga itu 1. X pangkat 3 kurang 1. 2. Sama lagi dengan soalnya. Lanjut. Kalau seperempat x pangkat 4. Kita punya fx sama dengan seperempat x pangkat 4. Berapakah f aksen x? Maka f aksen x-nya adalah 4 dikali seperempat 1. X-nya pangkat 4 kurang 1, 3. Sama dengan soalnya. Nah, jadi kita mencek benarkah ini hasil integralnya, maka kita turunkan hasil ini. Apabila hasil turunan dari soal kita itu sama dengan si soal, nih setengah x kuadrat, kan hasil dari integral kita tadi nih. Coba kita turunkan hasilnya ini. Samakah dengan soal? Kalau sama berarti udah betul. Kalau enggak, berarti ada kesalahan. Kita cek nih, yang di sini, soalnya tadi. Setengah x pangkat 4, yang ini. Oke, setengah x pangkat 4. 4 dikali setengah itu 2, 4 dikurang 1, 3, berarti 2x pangkat 3. Sama dengan soal. Next, 4 per 5 x pangkat 5. 5 dikali 4 per 5 hasilnya 4. Pangkat 5 dikurang 1 menjadi 4, berarti 4x pangkat 4. Sama. Betul berarti hasil kita. Ini sepertiga x pangkat 3, kita turunkan menjadi x kuadrat. Sama. Ini kita turunkan menjadi 2x pangkat 4. Sama lagi. Berarti betul nih hasil kita. Nah, ini lagi kita cek. Setengah dikali 6, berarti 3. 6 kurang 1, 5, berarti 3x pangkat 5. Betul? 3 per 4 dikali 8 berarti 6, x nya jadi pangkat 7. Oke, berarti
hasil dari integral kita betul karena cocok dengan soalnya. Makanya ini dinamakan sebagai anti turunan. Nah, tugas yang saya kasih ini, kalian kan suruh mencari integralnya nih. Kalian cek, betulkah hasil integral itu setelah kalian turunkan hasilnya tadi. Cocok nggak dengan soal? Kalau cocok, berarti betul. Itu yang namanya anti turunan. Contoh berikutnya. Kalau seandainya kita punya soal integral 1/x pangkat 3 dx. Oke, 1/x pangkat 3 dx. Ini sama dengan x pangkat min 3 dx. Kalau x pangkat min 3, berarti ini 1 min 3 tambah 1, x-nya pangkat min 3 tambah 1 dx. Min 3 tambah 1 min 2, x-nya pangkat min 2, ini tambah c ya, tambah c. Berarti boleh sampai sini oke, atau 1 min 2 x pangkat 2 tambah c. Sama saja. Oke, kita cek betul nggak ini hasilnya. Kita punya soal hasilnya kan gini nih. Berarti fx kita adalah 1 min 2 x pangkat min 2. Berapakah f aksen x? Berarti kita turunkan. Berarti ini menjadi x pangkat min 2 tambah min 2 kurang 1 jadinya min 3. X pangkat min 3 sama dengan 1/x pangkat 3. Cocokkah dengan soal? Cocok. Berarti hasil kita betul. Oke. Mau saya tambah? Kayaknya kita tambah nih soal ya. Soal yang 4 tadi menjadi soal kelima. Integral 2/x pangkat 6 dx. Apa hasilnya tuh? Soal nomor 6. Integral 1/x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 2 dx. Oke, ini yang harusnya ada screenshot ya. Oke, ini pertemuan pertama kita. Sedikit sekali, nanti saya tambah sedikit lagi ya. Selamat mengerjakan tugas.